Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Oke, saya akan memberikan edukasi tentang reseller BOS Indonesia. Ya, jadi kita bicara reseller BOS Indonesia. Ya kan? Nah, ini reseller BOS Indonesia ya. Reseller. Re itu kembali reseller berarti pedagang, jadi memasarkan kembali, ya kan? Reseller ya. Kemudian walaupun bicara reseller sekaligus kita juga sebagai member. Jadi kalau member belum tentu reseller, kalau reseller tentu sudah otomatis jadi member. Oke, jadi menarik ini ya. Reseller BOS Indonesia. Nah, BOS Indonesia sebelum kita bicara detail lagi tentang reseller, kita bicara apa sih BOS Indonesia? Nah, BOS Indonesia adalah singkatan dari BOSS ya, ini bisnis offline dan online sehat sejahtera Indonesia. Ya, ini sebuah komunitas ya, sebuah komunitas berbisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis. Nah, ini menarik. Jadi kita 10 bidang bisnis, ya kan? Sehingga komunitas ini bersifat inklusif bukan eksklusif. Sekali lagi inklusif. Jadi kalau inklusif berarti banyak banyak uh, shareholdernya. Jadi banyak sekali yang bisa di bidang bisnisnya ya. Makanya bidangnya aja ada 10 bidang ya. Bukan eksklusif. Kalau eksklusif berarti khusus atau tersendiri, ya kan? Oke. Nah, apa bidangnya? Ini ada 10 bidang, yaitu dari digital marketing, pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi, training, pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner, dan kopi barista. Mungkin yang menarik kopi barista ini mungkin kita sebagai bisnya. Ya kan kita bicara kopi dan barista ini nanti yang paling utama ya. Nah, bisnis kita adalah bisnis dari hulu sampai hilir. Sekali lagi dari hulu sampai hilir. Ya kan? Jadi kita tidak hanya bicara hulu aja tapi hilir karena hilir sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah bisnis. Oke. Nah, tujuan BOS Indonesia adalah apa? Wadah edukasi dan praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi atau aturan negara pemerintah NKRI. Jadi karena banyak sekali bisnis-bisnis yang ilegal, ya, nah, kita tentu bisnis kita adalah tentu yang mengikuti aturan dan regulasi negara ya. Jadi kita bisnis legal karena sekarang kan juga banyak sekali bisnis money game, bisnis-bisnis yang tidak mengikuti aturan negara karena masyarakat pengennya bisnis cepat, tapi cepat ternyata justru menjebak ya kan. Maka justru itulah kita BOS Indonesia harus mengedukasi kepada masyarakat tentang bisnis baik online maupun offline yang sesuai dengan aturan atau regulasi negara. Oke, lanjut. Nah, BOS Indonesia sinergis dengan program pemerintah. Yang pertama adalah Germas. Nah, Bapak sekalian mungkin harus sangat pahami Germas ini adalah dasarnya Inpres nomor 1 tahun 2007 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ya kan? Ini cukup panjang dan lebar kalau bicara Germas ya. GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional. Nah, sekarang yang lagi dikembangkan karena dalam pasca pandemi Covid ini adalah harus banyak sekali solusi-solusi terutama ya kan? Terutama untuk usaha masyarakat ya. Tentu karena kita sekarang era digital, tentu bisnis yang berbasis offline dan online, ya kan? Jadi kita tidak. Kemudian SMK Bangun Desa ini menarik sekali. Jadi sekarang banyak sekali SMK yang tentu harus banyak melahirkan tenaga terampil dan entrepreneur baru. Jadi gimana nanti sinergis antara SMK dengan desa, ya? Jadi BOS Indonesia adalah wadahnya. Saya lagi dia sinergis dengan 3 program pemerintah, Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Oke, nah fondasi reseller BOS Indonesia, jadi untuk menjadi reseller BOS Indonesia ini adalah fondasi tentu mindset dan mental berbisnis. Nah ini menarik Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Jadi mindset dan mentalnya adalah menjadi kunci. Nah, ternyata ini berhubungan dengan sejarah, ya sejarah panjang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ya. Sejarah masa lalu ini simbol VOC. Abad 16 datang VOC itu kongsi dagang. Jadi pedagang dari Belanda, perkumpulan pedagang datang ke Indonesia, ke waktu itu Nusantara ya, ke Batavia dan sebagainya. Dia sebagai VOC pedagang. Masalahnya adalah Bapak sekalian, mereka ternyata Belanda tidak mengajarkan ilmu dagang ke masyarakat Indonesia. Justru bangsa Indonesia yang sebelum abad 16 punya jiwa yang luar biasa, yang sang pemberani sampai
nenek moyang usang pelaut, sampai secara buktinya aja ada di Madagaskar, Filipina dan sebagainya. Pasca VOC datang, masyarakat Indonesia justru mental hijrahnya bahkan kurang. Bahkan budaya yang ditanamkan budaya Belanda adalah budaya yang sampai sekarang adalah budaya yang sangat kental di masyarakat adalah budaya makan nggak makan tapi kumpul. Padahal Belanda sendiri, VOC sendiri datang dari hijrah dari kampungnya jauh dengan perjalanan 6 bulan perjalanan. Tapi dia berani mengambil resiko, berani hijrah, tapi dia tidak mengajarkan ilmu hijrah dan mengambil resiko, ya kan? Dia seorang pedagang tapi tidak mengajarkan ilmu dagang. Nah, justru itulah yang nanti Bapak sekalian perlu digali yang lebih jauh lagi. Oke, lanjut. Nah, mental pebisnis adalah salah satu adalah positive thinking ya, mental positif. Jadi kalau kita harus positif ya, sesuatu mindset kita harus positif. Kemudian membangkitkan keberanian, berani mengambil resiko, wajib tetap optimis, belajar dari pebisnis terdahulu dan fokus dan konsisten. Nah, nanti untuk masalah mental nanti akan ada edukasi ya, ada pelatihan-pelatihan yang intinya adalah membangunkan mental dan karakter pebisnis yang handal ya, yang tough tentunya, yang tangguh ya. Nah, ini apalagi buang mental block. Ini yang jadi masalah ya. Ternyata berbisnis ini luar biasa. Mental block jadi masalah. Penghambat utama. Apa mental block? Mungkin banyak rencana, banyak keinginan, banyak menghayal yang tidak segera diwujudkan ya. Jadi bingung mau usaha apa, dari mana dananya. Nah, ini jadi masalah ya. Padahal kita kalau udah punya mental bisnis yang penting adalah kepercayaan. Bisa dipercaya nanti ada, ya kan ada istilah bodol, botol, bomol, bool dan sebagainya. Berani optimis, duit orang lain. Berarti kita berani usaha, optimis, duit bisa kerjasama. Ada bobol, berani optimis barang orang lain. Nah, nanti untuk teknis itu akan kita ajari di berikutnya. Merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal. Nah ini. Dan ujung-ujungnya tidak jadi berbisnis. Nah itu semua nanti akan dibongkar mental blocknya ya. Nanti bersama Bos Indonesia nanti akan kita bongkar mental blocknya. Oke. Solusinya adalah apa? Ayo kita secara bertahap, berani, berubah dan berproses bersama komunitas Bos Indonesia ya. Jadi, nah nanti kita Bos Indonesia seperti ini, jadi punya kartu member atau anggota Bos Indonesia yang sekaligus kartu reseller, sekaligus kartu bisnis. Reseller atau member Bos Indonesia, satu kartu dengan banyak manfaat. Sekali lagi, satu kartu dengan banyak manfaat. Oke, lanjut. Nah, cara bergabung menjadi reseller atau member Bos Indonesia seperti bagaimana? Nah, ini cara bergabungnya di komunitas kita adalah apa? Ada dua cara. Yang pertama adalah cara mandiri, ya kan? Yang kedua dengan cara Bapak Ibu angkat. Jadi nanti kita pinjemin dulu ya, yang tidak punya modal kan bisa kerjasama ya. Jadi ada dua cara, ya kan? Tentu cara bergabungnya tidak susah, ya kan? Cukup paket belanja menjadi reseller, ya kan? Dengan Rp150.000 nanti akan mendapatkan paket produk, paket kartu dan pelatihan. Nah ini yang menarik ya. Jadi dapat produknya, dapat kartunya, dapat pelatihan bisnisnya. Ini yang membedakan dengan kalau kita belanja di tempat lain ya. Nah ini sebagai perbandingan aja, selama ini kita jadi member toko Kemanamat atau Kesinimat, untungnya apa ya kan? Kita sering belanja ke Kemanamat. Ini ada fakta yang 5 hal yang teman-teman Bapak Ibu harus pahami ya. Ternyata kita sering ditanya udah punya kartu member atau belum. Nah tujuannya apa? Nah ini dia mengikat konsumen ya. Jadi kita jadikan konsumen. Fakta kedua, ternyata di toko minimat, Kemanamat Kesinimat ternyata produk lokal. Contoh di desa kita ada di desa Sukajadi, contoh ternyata produk Sukajadi tidak ada. Jadi produk lokal tidak ada di toko. Berarti hanya produknya dia aja. Monopoli ya. Kemudian cash keras. Jadi kita harus bawa duit belanja. Kalau sekarang bayar besok nggak boleh. Tapi masyarakat sih kadang-kadang aneh ya, belanjanya di toko Kemanamat cash, ngutangnya di toko tetangga, ya kan? Ya itulah, jadi kita kemudian tidak ada pelatihan, jadi kita tidak pernah diajak pelatihan bisnis. Ya kan, ini fakta. Karena sudah sering belanja di kita ada pelatihan bisnis. Oh tidak, ya kan? Kemudian saham asing, kami tidak anti saham asing, tidak, tapi ternyata manajemen
atasnya adalah grup Alvaria Group, yang di atas TBK inilah banyak juga sahamnya sudah saham milik asing. Jadi kita secara otomatis menghidupin belanja di toko itu adalah menghidupi saham asing. Tapi kita harus sadar bahwa kita juga harus menghidupi toko-toko saudara kita ya, yang tentu pemberdayaan masyarakatnya. Ya, oke lanjut. Nah, paket belanja reseller, ya kan? Nanti di Bosmart. Bosmart adalah toko sederhana yang milik masyarakat atau bisa milik BUMDes atau milik masyarakat desa ya. Nanti kita ini caranya. Nah, nanti belanja dapat produk, kemudian dapat kartu. Nah, ini menarik. Nah, ini yang menarik lagi lah, selain dapat lagi pelatihan. Nah, ini yang mahal ini ya, pelatihannya. Jadi yang 150.000 tadi nanti dapat produk kopi sehat, ya kan, kemudian dapat jamu, dapat kartu, sekaligus dapat edukasi. Ini kan. Jadi 150.000 mahal atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tentu sangat terjangkau. Kalau kita hitung-hitung, kita belanja di toko kemana-mana kesini-mana juga kalau di total akumulasi kan bisa ratusan ribu bahkan bisa jutaan. Di sini 150.000. Berikutnya lagi kita bisa jadi reseller. Jadi tadi contoh belanja kopi yang tadinya beli harga konsumen 100.000 cukup 70.000 ya kan. Kalau jamu mungkin yang tadinya beli satu botol 10.000 kita karena menjadi reseller cukup 10.000. Jadi bisa belanja lebih murah dan bisa dijual lagi. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, keuntungan reseller member Bos Indonesia apa keuntungannya? Nah, ini keuntungannya ya. Ada 7 keuntungan. Yang pertama mendapatkan ilmu bisnis. Ya, ini menarik ilmunya bisnis baik online maupun offline. Kemudian hak usaha bisnis. Nah, ini menarik ada hak bisnisnya ya, tidak hanya sebagai kartu diskon aja tapi kartu bisnis juga. Kemudian pendampingan bisnis minimal 6 bulan. Nah, ini menarik. 6 bulan secara online dan offline Bapak Ibu akan didampingi ya, karena untuk merubah cara bisnis, pola pikirnya harus perlu pendampingan. Edukasi 10 bidang bisnis bos lainnya. Kemudian, nah ini, akses pemasaran produk jasa lokal daerah untuk pasar antar komunitas bos. Nasional, global, dan global baik online. Jadi gini, Bos Indonesia nanti produknya tidak hanya produk kita in out, jadi ada produk dari luar dimasukkan ke kita atau kita dibawa keluar karena nanti kita ada kerjasama antar bos, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten. Jadi ini yang menarik. Jadi produk kita adalah tidak hanya produk dari luar masuk, tapi dari kita pun bisa dibawa keluar. Jadi saling kerjasama ya. Kemudian akses kerjasama dan permodalan dalam rangka pengembangan bisnis baik dari swasta maupun pemerintah. Dan yang ketujuh menarik adalah Bos Indonesia kerjasama dengan BPJS, TK, Tenaga Kerjaan, dan program kerjasama lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu juga bahwa ada jaminan sosial, kita ASN, non-ASN itu punya hak pensiun ya. Makanya kita harus bergabung dengan BPJS 3 ya. Siapa? Terutama bukan menerima upah, ada petani, pedagang, dan sebagainya harus ikut BPJS TK. Dengan 16.800 plus 20.000 kita sudah punya hak jaminan hari tua, bisa punya hak pensiun juga. Menarik besaran ya. Jadi bersama Bos Indonesia memberi solusi yang sangat luar biasa. Oke, fokus awal. Jadi fokus awal pemasaran kita adalah kopi dan jamu. Kenapa? Nah, kenapa kopi jamu? Karena potensi pasar kopi cukup besar ya, lebih besar dibandingkan rokok. Budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi ya. Jadi kalau ngumpul-ngumpul nggak ngopi nggak asik ya. Ngopi untuk kesehatan. Nah, ini perlu dipahamkan karena banyak sekarang Indonesia belum paham bahwa kopi ini banyak sekali manfaatnya. Jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, nah kan? Tentu kopi dan jamu ini sebagai salah satu tameng COVID-19. Jadi menarik ya. Jadi COVID-19 ini juga bisa dilawan dengan kekebalan tubuh dengan cara konsumsi kopi sehat dan jamu sehat. Nah ini, terus lain kalau bicara COVID ini menarik, ya kan? Ya kan? Saya pribadi, saya kuliah di, saya Suganto ini kuliah di kedokteran itu tingkat 3 sudah belajar virus corona. Nah, ternyata virus ini mengalami perubahan saja. Jadi ternyata virus corona ini yang COVID-19 ini mirip juga SARS, MERS dan sebagainya. Yang berubah adalah ini. Jadi virus itu tidak ada obatnya. Obatnya tubuhnya sendiri, ya kan? Dirinya sendiri dengan apa tubuhnya sendiri? Yaitu dengan cara kita punya imun, kekebalan. Nah, kekebalan bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama divaksin, tapi syaratnya kita sehat. Yang kedua adalah tidak divaksin, kita terpapar virus, tubuh kita ketika kita hidup sehat, kita akan secara alami membuat antibody. Ya kan? Intinya kita harus new normal, berperilaku hidup sehat. Yang tadinya nggak pakai masker, nggak cuci tangan, pakai lakukan. Yang tadinya minum kopinya kopi nggak sehat, yang kopi manis sekarang kopi sehat, ya kan? Jadi
Itulah yang harus dilakukan. Jadi kebiasaan baik baru. Nah ini, kopi rempah adalah menurut ahli adalah sangat bagus untuk meningkatkan imun. Ini menurut Profesor Dr. Nurul Andarulan, ya kan? Ini guru besar Valita IPB. Manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah yang mendorong tersintesnya senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi dengan minum kopi rempah bisa meningkatkan imun. Nah ini menarik nih kata ahli lah ya. Jadi sekarang ayo Bapak sekalian mulai minum kopi rempah ya. Oke lanjut. Jamu sama juga jamu. Ini menurut Ahmad Saiku ini adalah beliau adalah dari Litbang Kesehatan Kemenkes adalah apa? Jamu juga bagus, ya kan? Menyarankan masyarakat untuk meningkatkan dosis konsumsi obat herbal atau jamu selama pandemi COVID. Langkah tersebut menurut saya itu baik untuk menjaga imunitas tubuh dan mencegah timbulnya penyakit penyerta atau komorbid terkait COVID-19. Jadi jamu sangat bermanfaat ya. Kopi dan jamu sangat bermanfaat. Oke, lanjut. Sekali lagi, ayo ngopi sehat. Jadi minum kopi tanpa gula. Ini kalau yang sehat ya. Karena masyarakat Indonesia secara umum ternyata salah minum kopi karena bukan minum kopi tapi minum gula rasa kopi. Nah ini harus diedukasi ya. Jadi sehat, nanti kita ada video-video tentang kopi sehat ini ya. Oke lanjut. Potensi pasar kopi, Bapak sekalian ternyata kopi ini luar biasa sama rokok sama kopi. Jadi kalau merokok itu wajib ngopi, ngopi tidak harus merokok ya. Karena ngerokok ternyata minum kopi itu nikotin dari rokok ya kan. Itu bisa dinetralisir dengan kita minum antioksidan dari kopi ya. Nah, rokok ini ternyata diteliti 2019 ini kurang lebih cukainya aja 200 triliun. Jadi kurang lebih omset rokok itu kurang lebih 500 triliun, kita ambil 420 triliun saja. Itu di nasional berarti rata-rata 35 triliun sebulan. Kabupaten 65 miliar sebulan. Kecamatan 2,1 miliar per bulan orang bakar duit ya. Kan rokok kan duit, ya kan? Nah, satu desa kurang lebih 200 juta. Jadi per desa atau kelurahan itu kurang lebih 200 juta per bulan bakar duit. Nah, rokok kan dibakar ya. Nah, makanya nanti sebagian rokok duit. Nah, ternyata rokok ini kuat ini bukan karena iklannya tidak, karena apa? Penggunanya berwatak sosial. Nah nanti teman-teman yang sudah minum kopi sehat ini bawa kopi kemana-mana ya. Jadi kopi harus juga sering dibagi sama teman nih, nyoba bawa sendok kecil, ya kan? Nah ini coba kopi sehat. Nah kok enak atau ya berikutnya beli ya. Jadi kita harus sering berbagi ya. Jadi potensi cukup luar biasa. Nah kolaborasi Bos Indonesia. Nah, Bos Indonesia ini kolaborasi dengan Kopi Bikla ini untuk salah satu produk yang kita pasarkan. Jadi kita ada 10 bidang ya, salah satunya adalah pemasaran ya. Kita salah satunya memasarkan produk Kopi Bikla. Ini kita coba fokus kita bicara kopi saja ini, Kopi Bikla ya. Dengan konsep kita memasarkan dengan direct selling dan dengan nanti reseller get seller. Jadi kita ngajak pelanggan, kita juga akan dapat keuntungan ya. Direct selling, ingat penjualan langsung. Jadi kalau penjualan langsung itu kekuatannya adalah di produk. Oke. Kenapa bisa lihat produk penting? Karena apa ini kereta api. Kereta api ada logo, ada gerbong. Yang menyebabkan kereta api bergerak adalah logonya. Logo adalah produk. Jadi kadang orang, wah ini keuntungannya banyak, sistemnya bagus. Tetapi kalau produknya nggak bergerak, maka sama aja. Sejelek-jeleknya gerbong, tapi logonya bagus, maka logo akan menarik kereta api dari stasiun A stasiun B. Nah, logo adalah produk. Jadi sekali lagi, Bapak ya, produk ini nggak bisa jadi karena produk yang menjadi kata kuncinya. Nah, Kopi Bikla adalah kopi yang istimewa, ya kan? Karena dia diproduksi oleh teman-teman Koperasi Pondok Pesantren, Yaul Sunnah Al-Hasani, Jember Indonesia. Nah, dia ada dua varian. Ada kopi rempah, kopi jantan. Jadi sekali lagi kopi rempah, kopi jantan. Yang tentu kopi ini adalah tanpa tambahan gula dan krim yang sesuai dengan germas, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satu dalam germas adalah pola makan dan pola minum yang sehat. Salah satunya adalah minum kopi tanpa gula, kopi sehat ya. Waduh Pak pahit, waduh sejak 1000 tahun lalu kopi itu pahit ya, nggak usah ribut kalau kopi itu pahit, tapi mindset kita harus dirubah. Hidup atau untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau kita hidup untuk makan, sok apa aja dimakan. Tapi kalau kita makan untuk hidup, makan atau minum untuk hidup, berarti kita makan atau minum harus memilih. Karena hanya syariat untuk hidup. Maka kita harus memilih. Oke lanjut. Legalitasnya, oke, ini legalitas kopi. Nah, ini badan LP POM, kemudian sebagainya. Jadi luar biasa. Ini manfaatnya cukup banyak. Nanti kita akan share juga konten-konten dengan manfaatnya. Testimoninya ini banyak sekali. Jadi orang yang tadinya emah justru sembuh. Karena ingat, kalau saya nggak bisa minum kopi karena emah kata siapa. Pagi hari minum air putih, biasa atau anget. 1 gelas baru minum kopi tanpa gula, insya Allah nggak masalah ya. Lanjut.
Testimoni kopi jantan, ini kopi yang menarik, jadi nanti secara rutin ini tidak punya efek samping tapi efek depan. Hehe ya. Oke, lanjut. Nah, ini repeat order, jadi nanti kalau udah punya kartu nanti cukup 70.000 ya, nanti bisa kita jual 100.000 terus 50.000. Nah ini peluangnya, jadi ternyata dengan kopi ini bisa jadi peluang, karena kopi aja triliunan, omset rokoknya omset kopi hampir sama, makanya ini peluang, bisa kita dapatkan motor, umroh dan sebagainya. Nah nanti kita detailnya nanti ikuti edukasi berikutnya ya. Nah, keuntungannya apa? Nanti ada keuntungan kalau ibu jadi reseller, nanti kita ada keuntungan selain untung retail ya, bisa jual beli lebih murah, jual lebih kan contoh beli 70.000 jual 100.000 berarti untung 30.000 satu bungkus. Kalau jamunya beli 8.000 jual 10.000 untung 2.000. Oke, nanti keuntungannya seperti ini, ada keuntungan jual, kemudian keuntungan bulanan, ya kan? Kemudian setiap belanja kopi itu ada namanya cashback 500. Jadi berapapun belanja kita dapat cashback, ini menarik ya. Kemudian selain cashback ada lagi nanti belanja yang dihitung bulanan, ini tabungan ya, akumulasi. Ini menarik. Jadi Bapak sekalian, di bisnis kita ada namanya tabungan belanja dan jual. Jadi kita sudah kalau jual untung, belanja saja untung. Jadi setiap ini yang dihitung bungkus ya. Bungkusan kopi 30-35 dapat 1 juta, akumulasi 150 bungkus, 150 bungkus. Nah, ini menarik. Ini bonus ini diakumulasi tanpa batas waktu. Saya lagi ini bungkusan ya. Jadi ini selain tadi untung, cashback tadi yang 500 per bungkus, nanti pasti ada untung akumulasi. Luar biasa. Jadi kita dengan minum kopi sehat, jual juga menguntungkan. Saya lagi ini adalah jumlah bungkusnya ya, bukan orangnya, tapi bungkus ya. Jadi menarik. Jadi nanti detailnya nanti bisa ikuti edukasi berikutnya ya. Intinya langkah kerja bisnis bos menjadi reseller adalah apa? Satu, belanja ke agen bos, nanti ada bosmat. Bosmatnya ada di setiap desa ya, di desa ada bosmat ya. Nanti belanja di bosmat, ya, agen bos. Bisa pertama dikonsumsi, yang kedua untuk dijual ya. Kemudian yang kedua bisa dijual lewat online ataupun offline ya. Jadi nanti ada pelatihannya. Kemudian informasikan, promosikan, karena teman-teman kan biasa kalau udah ngerasakan manfaatnya kita cerita. Nah, kemudian langkah ketiga, ikuti edukasi atau pelatihan HTS. Jadi cuma 3 langkah aja untuk sukses menjadi reseller, ya kan, atau member dari bos, khususnya untuk Kopi Bigla ya. Jadi cukup sederhana. Kemudian selanjutnya, nah ini hasilnya. Jadi sudah banyak laptop, HP dan sebagainya ini akumulasi ya. Ini bisnis yang reward tadi di luar bisnis harian dan bisnis bulanan ya. Jadi menarik. Oke, intinya bergabung dengan komunitas bos online, offline dan online nanti kecamatan atau desa. Jadi Bapak kalian bisa ikutin di komunitas bos di desa atau kecamatan. Nah, kita baik offline ataupun online, ya kan? Kemudian sekali lagi yang paling penting adalah buang mental block. Mental block harus dibuang ya. Ya kan? Nah, saya tidak bisa. Nah, gimana menjadi saya pasti bisa. Nah, ini yang penting. Mental block dibuang. Nah, dengan cara pelatihan mental wirausaha ya. Hilangkan nanti dengan masuk hansip keluar Kopassus ini ibaratnya ya. Nanti ulah males, ulah malu, ulah gengsi, kita bongkar mental penghambat sukses dengan lewat HTS, HTL1, HTL2, HTL3, HTL4 ya dan berikutnya. Jadi ini adalah sebuah pelatihan-pelatihan yang terencana dan terukur ya kan. Yang intinya Bapak sekalian merubah mindset, karena mindset menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, karakter menentukan nasib. Jadi Bapak sekalian rubah, ayo mulai dari sekarang rubah mindset biar nasib kita berubah, ya kan? Oke Bapak sekalian, jadi lewat Bos Indonesia adalah yang utama adalah mentalnya. Kalau mentalnya bagus, jangankan jual kopi, jual jamu apapun, insya Allah jadi duit. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, kita adalah dengan halal dan sebagainya ya. Jadi ini Bapak sekalian, oke, segera registrasi, hubungi yang menginformasikan video ini ya kan, registrasi reseller dengan nama lengkap, nanti ada formulirnya, isi formulir, nama lengkap, email, nomor HP, bank, nomor rekening ya kan, alamat lengkap dan sebagainya. Segera take action ya. Nah, nanti kalau mau lebih serius lagi setelah nanti ikut udah bergabung, nanti kita bisa mengikuti program percepatan. Gimana dalam waktu 6 bulan kita bisa dapat uang 150 juta dan sebagainya. Jadi dengan konsep SMART, ya kan, goal terukur, spesifik, measurable, achievable, reachable, time. Jadi sesuatu yang terukur, ya. Jadi intinya Bapak sekalian, ayo segera action, sukses by design. Jadi sebuah sukses bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah impian yang diikuti dengan rencana yang matang, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya kan. Tentu dengan dievaluasi secara bertahap dan diniatkan baik dan diiringi dengan doa. Sekali lagi, Bapak sekalian,
Ayo kita berubah lebih baik, ya kan? Salam sehat, salam sukses, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih, sampai jumpa ke edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.